Caranya gimana? Jadi kamu kasih duit supaya bisa supaya bisa bertekuk lutut gitu. Udah salah lah, berdosa kau di situ. Gitu. Jangan juga kayak gitu. Tapi udah banyak sih teman-teman yang spender-spender itu sudah mulai sadar kayak dibilang Babe tadi. Udah terbuka mata hatinya juga. Jangankan matanya, mata hati pun sudah terbuka. Artinya dia sudah mulai berpikir bahwasanya apa yang terjadi sekarang ini semua itu ada hal yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan itu akhirnya subur. Nah, harus kita hentikan itu. Jangan sampai dia berkembang biak. Makin gila-gilaan ya. RT 6 lah digandeng, apa hubungannya dengan RT 6? Tim herder itu tidak pernah membahas RT 6 ya. Jadi kalau ada RT 6 yang coba-coba masuk lalu membuat provokasi, nggak main kalian punya taktik itu. Udah terbaca. Mau buat propaganda nggak bakal bisa berhasil. Oke, masih Ijah itu Kaskala. Ya, kalau si Coki kan sudah, ya si Ija sebenarnya tinggal disenggol sedikit sih itu si Ija itu. Untuk ditarik dia punya hak istimewa ya. Dia punya izin tinggal walaupun sudah menikah dengan orang sana gitu ya. Udah mantan veteran, tapi kalau dia berbuat kejahatan dalam hal ini sebagai RT 6, itu bisa dikeluari lagi. Bisa ditangguhkan. Dia punya izin ya. Walaupun katanya warga negara sudah pemegang paspor, bisa dicabut. Bisa dicabut. Yang di Eropa ini imam itu yang dari Pakistan sudah warga negara loh. Ya, 25 tahun tinggal di sini. Tapi karena dia buat provokasi di masjid, lalu di sosial media dicabut. Sudah balik ke kampung halamannya, ada kan beritanya? Imam kan? Ya. Gitu, jadi itu akan bisa terjadi. Apalagi nanti bukti nyata dia itu RT 6 ya. Walaupun nanti dia berdalih, saya hujat kok RT 6. Oh enggak. Kalau nanti sudah bisa ditampilkan kau punya kerjasama dengan si Zul CS dengan APII, bisa kau ditarik itu, 5 menit ditarik itu. Kau punya izin itu. Ya. Karena tidak bisa di negara Kristen, kita bilang ya mayoritas. Kalau kau buat hujatan, walaupun kau bilang kau hujat orang sebelah, RT 6, tapi kalau terbukti kau bekerja sama dengan RT 6 itu lebih ngeri. Gimana, Mama Sanggul? Enggak apa-apa. Amin, buka DM-nya Kesia. Lanjut sayang. Oh iya. Udah dia kirim link congor apa gitu kan lagi live. Aku nggak pernah mau buka gitu-gituan. Aku cuma di herder doang nontonnya. Coba ditanya. Aku cuma di congor doang. Lagi live ya Kesia ya? Iya, aku cuma di herder doang kalau live-nya. Ada tengkorak hidup nggak? Pak tengkorak hidup. Iya, si Congor katanya, Mama Sanggul, si Congor. Lanjut. Ibu. Si Congor penyusup. Ini Kak Sofi masih tidur. Kak Sofi masih tidur, Kak Sofi. Kerja kayaknya tadi. Kerja kayaknya. Kak Sofi bangun. Kerja. Lu di mute. Amin. Kerja itu Bro Amin. Oke, nanti bisa sampein aja ke Kak Sofi ya. Saksinya yang tadi saya ngomongin Pak Pute. Ya udah tahu. Oke. Enggak, yang lain kan belum tahu. Pak Pute juga mau ngomong di sini, soalnya Mama Sanggul tak dulu ditahan dulu. Iya. Pak Pute juga mau ngomong gitu. Pak Pute bersedia untuk jadi saksinya. Nih Pak Pute silakan yang Bang Jul kasih order ke saya untuk mencari kiamat. Iya, kalau itu kan saya pas ada di tempat waktu di Surabaya. Jadi kalau hal itu saya walaupun dilarang, saya mau jadi saksi karena ini menyangkut tindakan Lingsi yang benar-benar dua kaki. Nah, Ini dua kaki dia. apa barbutnya Babe yang perlu dikasih itu tinggal di-share ke yang dibilang Bro Edis itu. Dia kerjasama dengan RT 6 itu. Benar. Itu. Untuk apa dia cari kiamat? Padahal Ibu Sofi paling dirugikan dengan pekerjaan yang dilakukan kiamat. Tapi si Lingsi ini untuk apa cari kiamat? Kiamat kan nggak punya salah sama si Lingsi. Ternyata si Lingsi cari duit.
Cari Nah, duit dia. Itu aja sih. Lanjut ya, kami mau jalan lagi nih, udah selesai makan. astaga enaknya. Iya itu ya teman-teman ya. Jadi si Dubur itu memang RT6. Dubur itu membuat provokasi, perpecahan sesama Oten di Konoha. Ya karena memang niatnya itu, dia itu RT6. Kalaupun selama ini dia bilang-bilang dia Kristen begini-begini itu supaya dia dapat kewarganegaraan di sana. Gitu loh. Walaupun saat ini dia bilang aku udah jadi warga negara, udah punya paspor ya, itu bisa ditarik teman-teman, ya. Itu banyak kasus di dunia ini hal itu terjadi. Si Begum, ya, yang di London, kewarganegaraan Inggris, tarik, ya. Imam Khan di Italia ditarik, ya. Kalau itu barang buktinya, bahwasanya dia masih kerjasama dan RT6, itu. Ya, jadi Lindsay kamu hati-hati. Ini pasti kena batunya. Pasti kena batunya karena udah terlalu jahat dia terhadap Kristen, teman-teman. Sayang sekali apologet yang asli memang Kristen dari awal bisa jatuh terhadap provokasi. Masa enggak bisa melihat mana yang betul, mana yang tidak, itu yang kita sayangkan ya. Berarti itu apologetnya kurang waspada. Apa apologetnya, masa apologetnya BUDU juga? Iya. Nawi, kamu RT6 atau enggak? Jawab aja iya atau tidak. Coba ketik, biar saya kasih keterangan. Kamu RT6 atau enggak? No. Oh. Iya, karena kalau RT6 mau kugas. Jadi gini, yang daftar nama Al-Hayat itu sudah dikasih tahu tadi dan juga kemarin ya. Yang di list mau dilaporin ke RT6 nggak apa-apa ya. Itu akan kita hadapi. Karena dia juga penista agama sesungguhnya. Ya. Apa hubungannya logo Al-Hayat mau dilaporin? Kan suka kita mau saya bikin logo apapun di sini. Suka kami, itu hak asasi. Gitu. Masalahnya mereka cuma menang cocot doang, teman-teman. Sampai detik ini apa katanya? Seminggu, 2 minggu, Agustus, apa yang mau dilaporin coba? Shalom Orang nggak semuanya, punya kakak uang. skala, mama sanggul semua, Salam shalom. Salam Cipudan. Kan tadi Nawi aku udah bilang ya, mau dibuktikan gak, jangan sampai ketua head tekan tombol merah. Kaskala bilang gas bro, amin. Bukan kita yang dilaporkan RT6. Mau buktikan gak nih? Mereka yang dilaporkan sama RT6. Gue punya kemampuan untuk itu. Kaskala tahu, PG tahu nih. Betul gak Kaskala? Tinggal tergantung ketua head sama Kaskala nih. Betul. Kita masih jaga yang lain-lain. Tapi kalau iya, itu gampang sekali. Dia itu DPO, teman-teman. Jangankan DPO 1 tahun, itu sudah bertahun-tahun. Orang di TV One disiarkan secara internasional kok. Gampang mengkorek dia itu, gitu loh. Jadi, kalaupun sekarang dia buat provokasi seperti ini, patut dipertanyakan. Kan nanti orang nanya, lu Kristen kan? Kok lu provokasi setelah di Amrik? Tuh nanti ditanya tuh. Oh enggak, mereka tim herder. Apa hubungannya tim herder? Emang kami cari duit, sunat duit. Sekarang engkau gitu loh. Kau buat provokasi sesama Kristen, berarti kau jelas-jelas 100% RT6. Gitu, jadi makanya saya bilang, ayo RT6, tunjukkan gigimu. Gratis ini, gratis. Tampung dia. Kan gitu. Ya, RT6 kalau ada teman-teman punya sahabat RT6, bilang tampung itu gratis itu si Lindsay itu. Nah, ambil kalian itu, Dikit ambil. ya Kaskala, aku buka dikit ya. Sebagian besar yang di list sama si bintang data mereka sudah ada di RT6. Nah, loh. Iya, ada yang udah di LP lagi bilang. Iya kan? Yang di list itu sudah di LP, teman-teman, di list bintang. Justru mereka kan lucu ya, blunder. Mau melaporkan yang sudah terlapor. Ini ceritanya gimana ini? Ya. Gitu teman-teman, jadi tidak apa-apa. Membuat list Al-Hayat sebagai terlapor, makin membara kami.
berkibar-kibar bendera kami. Silahkan. Dari zaman tahun kuda udah kami bilang kapan lapornya, bosen nih nunggu nih. Aku pengen action gitu loh. Akan membara kembali jiwa mudaku pada saat umur-umur 20-an gitu loh teman-teman, ngerti kan? Masih adrenalin, ngeri-ngeri sedap kan gitu. Ya. Suka sekali saya ulangi kembali gitu loh. Ayo gitu kan. Jadi kalau dibilang tentang baju Shopee begini, narasinya begini. Kalau tentang keputusan ataupun putusan hukum teman-teman sudah tahu kan undang-undang di Konoha bagaimana? Ya, kita jawab masing-masing. Mungkin itu tidak tercapai teman-teman, baju Shopee itu. Tapi setidaknya catatan kriminal itu akan menyertai mereka sampai era hayat. Ya, contoh kasus yang sudah di LP kan si Agatha. Ya, kalau 2 LP-nya itu diaktifkan kembali, itu akan lanjut berikut-berikut. Lalu sudah ada LP ketiga. Taruhlah dia tidak berbaju Shopee itu, walaupun bisa di baju Shopee kan, ya. Tapi itu akan menyertai dia selama-lamanya sampai akhir hayat, gitu ya. Atau misalnya si Babi. Sudah jelas-jelas dia udah pernah, dia kan residipis. Sudah pernah dia mengisap atau merasakan gel itu gimana, ya. Sel itu bagaimana, udah. Dan dia pengen lagi kok kayaknya. Tapi waktu itu nangis-nangis bertobat. Oh Tuhan, anakku sembuh, katanya gitu kan. Ternyata kesembuhan anaknya tidak dia pergunakan untuk mengucap syukur, berbagi berkat kepada yang lain. Belakangan dia mengkhianati firman Tuhan, menjadi Iskariot ya. Iya, itu pun kita mau harapkan Shopee, konsepnya bukan eksekusinya teman-teman, konsepnya proses menuju ke sana. Itu sebentar lagi dia nggak bisa tidur itu. Kalaupun terjadi eksekusi nanti, ya itu kerja keras kita semua, begitu sih teman-teman ya. Dan memang jalan yang harus Tuhan berikan sama dia. Salah. Ya. Boleh ada sedikit Kak. Kan ini kan si tikus got ini kan, si dubur ini kan sering bilang apa kasus Ibu Shopee yang lama. Padahal kan tidak ada kasus ya Kak, kalau bisa dibilang ya. Karena tidak ada tindak lanjut kan. Tapi aku mau dengerin untuk Kakak ini pengakuannya si tikus got ini Kak. Bentar ya Kak ya. Penghujat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mati busuk 3 hari, mampus diracun, yang lahir anak zina, anak hasil zina, Muhammad ini hasil zina, anak haram, doyan ngentui bocil, ngentui janda, melek ngaceng dikit turun ayat, satu-satunya nabi yang ngaceng turun ayat di dunia. Dewi bulan penghujat Muhammad, Dewi bulan penghujat Allah. Oke Kak, satu lagi ya Kak. Gue menghujat Allah di tahun 99, ya. Gue agnostik selama 13 tahun. Gue bakar Quran di tahun 2011. Tuh, semua Quran gue bakarin. Jadi api unggun. Tapi sekarang aman-aman aja ya, Bu. Hah? Begitu juga Quran mereka. Kan dengarkan Kak, itu pengakuan dia sendiri kan Kak. Mantap. Gitu dong Cipudan. Lalu tempellah. Kok yang nggak tahu diri aja dia mau bersekutu. Ini si Lia ini. Si bodoh ini. Otaknya nggak tahu di mana. Tuh yang bakar koran tuh. Udah jelas-jelas pengakuan dari bibirnya. Apalagi mau kau bilang? Iya makanya. Nih Cipudan. Kamu 1-2 kali ya Dea masuk ke room yang gede. Room si
si Zuma, perdengarkan ini. Gitu loh. Perdengarkan. Jangan cuman dia yang mau coba provokasi dengan si tengkorak merah. Tengkorak merah udah tiarap gitu kok. Coba Cipudan putar seperti ini di room si Zuma dan si Yusupei. Biar orang-orang pendukungnya seperti si Lia, si Coki tuh. Mau kita lihat dulu apakah Mekinya masih bergetar-getar atau enggak. Kan gitu. Ya. Iya, si paha portal gitu. Nanti Cipudan ambil waktu masuk ke room si Zuma. Ada video yang harus diperdengarkan tentang pembakar koran. Gitu Cipudan. Itu kan nggak lebih dari 1 menit itu. Nggak apa-apa. Kita sampaikan karena dia harus bertanggung jawab dan perbuatannya. Dia bukan Kristen ya. Dia bukan Kristen. Ya, Tadi Kristennya dia tidak bilang jelas. agnostik tuh. Ya, agnostik 13 tahun. Tahun Pengakuannya. 1999 dia tadi itu yang diputar si Cipudan. Nih, teman-teman, kalau ada seperti ini yang dibikin yang disimpan Cipudan, kalian juga harus simpan, bagikan. Nih, apalagi sama si Bro Amin ini, ya. Bagikan biar kita kasih ke si Zuma CS. Betul. Tuh, kalian Kita dengar lempar tuh. aja ke sana. Iya, gratis, bilang gratis, gitu kan. Iya. Alah, ini siapa nih? Depok. Target utama kok ngomong cocot doang. Kayak mana itu kau punya paha segede gaban itu? Paha portal gituin. Ketik paha portal gituin. Spam aja teman-teman. Baru kalian bensin. Gitu. Ya. Gampang itu Cipudan. Thank you ya. Nanti bisa di-share ke Bro Amin ya. Bro Amin ya, simpan Ke Mama umpannya. Sanggul sayang, ke Mama Sanggul Mama sayang. Sanggul, Nanti boleh. langsung dikirim ke Siap, yang lainnya Kak. cantik. Siap. Iya. Biar nanti bisa Baik di-share. deh. Iya. Laporkan nanti kan si RT6 terbakar nih, seperti api unggun. Nah, begitu masuk. Iya tuh ada pendukungnya tuh. Si Krista, siapa? Si Lia, si Coki. Gitu. Udah deh, cuci tangan deh kita. Ya. Jadi kalau keluar-keluar doang, Pak, aduh, si PG punya bibir lebih pedis. Jadi bawa si PG tuh, hati-hati tuh, si PG masih merokok dia. Nanti kalau udah lepas rokoknya ngamuk dia nanti tuh. Cyber, gimana itu kamu punya mantan? Astaga. Astaga, Kasihan mantanmu banget itu Cyber kok. Nih. Nah, itu adik. Teman-teman lanjut ya, aku mau makan siang dulu. Siap. Nah, skala si Violet dikira bercanda. Aku kopdar dengan Herlina di Mabes Polri, kopdar dengan Pak Putih pertama kali Betul. aja di Departemen Agama sama Mabes Polri. Itu aku dengan Pak Putih pertama kali. Ingat gak kenangan kita Pak Putih? Betul itu apa Violet, beneran. Dia bilang si Picak bilang katanya Amin Wijaya anjingnya Mabes, lu kalau berani sini ketemu gua di Mabes, lu ngomong di Mabes. Bilang Amin Wijaya anjingnya Mabes, coba. Betul gak Kak Skala? Kita di-relay sama si itu ya. Sama si Congor. Siapa Kayaknya lu nggak jalan-jalan nih, tadi katanya mau jalan ditungguin di sini. Kampret dia malah joget-joget sebagai. Nih coba nih dengerin nih.
ketemu Bro Sabto juga, ketemu Bro Sabto aku di Mabes pertama kali ditanya Bro Sabto dah. Kopdarnya di mana? Depan Mabes kita lagi aksi. Lagi ngegeruduk Mabes. Kalau mereka sudah nggak sepil, keluarga, rumah segala macem, nah, udah kita stop. Biarpun dia mau maki-makian, kita kan tahunya dia sering maki si bom kan. Di spill lah muka si bom itu urusan.